pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan lingkungan yang diampu oleh Bapak Mahmud Al-Ghazali MPD dan Ibu Sri Wulandari MSI. Di mana nantinya pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggal saya dan bagaimana kondisi lingkungan jalur utama pusat kota Pekanbaru, yaitu Jalan Jenderal Sudirman. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu lingkungan hidup. Nah, seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Nah, lingkungan hidup itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik adalah benda hidup dan komponen abiotik yaitu benda tak hidup. Di mana komponen-komponen ini saling berinteraksi dan mempengaruhi. Nah, pada video ini kita bukan hanya akan mengamati tentang abiotik dan biotiknya saja, tetapi kita juga akan melihat dari segi kondisi ekonomi dan sosialnya. Nah, rumah saya itu beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Rambai, di mana wilayah ini merupakan wilayah pusat kota atau urban, atau bisa kita sebut dengan wilayah administrasi pelayanan publik. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana lingkungan di pemukiman padat penduduk di wilayah pusat kota ini. Langsung aja kita ke komponen abiotiknya. Nah, berkembangnya kota Pekanbaru membuat ruang terbuka di wilayah ini juga tergeser. Yang awalnya lingkungan alami itu menjadi kawasan terbangun untuk pemukiman penduduk. Nah, pemukiman penduduk di wilayah pusat kota itu biasanya punya pola linear atau memanjang dan biasanya rumahnya rapat-rapat seperti ini. Nah, saya tunjukkan. Jadi dari teras rumah itu biasanya turun langsung ke jalan aspal. Nah, hal ini juga membuat komponen abiotiknya berupa tanah itu kehilangan fungsinya sebagai jalur resapan air, di mana air yang seharusnya ketika turun itu sebagian naik lagi ke atmosfer dan sebagian lagi diresap oleh tanah melalui celah-celah tanah. Tapi karena kondisinya seperti ini, jalannya semua sudah diaspal, jadi ketika hujan turun itu airnya akan menyebabkan banjir atau airnya akan menggenang di jalanan. Perubahan penggunaan lahan di ruang ini juga membuat ketersediaan udara bersih berkurang. Seperti yang kita ketahui bahwa daerah kami ini itu digunakan sebagai jalan alternatif, sehingga banyak kendaraan yang lalu lalang, lalu juga banyak menghasilkan polusi, tapi tidak ada pohon sebagai daur udara. Dan untuk komponen airnya, masyarakat di sini tidak lagi menggunakan air permukaan atau air sumur biasa. Rata-rata rumah-rumah di sini sudah menggunakan sumur bor untuk kebutuhan hidupnya seperti mandi dan lain-lain. Tapi kalau untuk konsumsi biasanya mereka menggunakan air galon. Dialihkannya lahan terbuka di wilayah ini juga membuat komponen biotiknya jadi minim. Jarang sekali ditemukan di depan rumah warga itu yang punya halaman dengan pohon-pohon di depan rumahnya. Karena memang kalau lahan sudah tidak tersedia dan kalau mau beli lahan lagi harganya sangat mahal. Tapi akhir-akhir ini banyak warga yang gemar itu menanam atau memelihara bunga dengan media pot di rumahnya, karena memang tidak perlu lahan lagi untuk memelihara bunga-bunga tersebut. Contohnya seperti ini, ada berbagai jenis keladi, terus ada suplir, ketidaktersediaan lahan juga membuat warga itu memilih tidak memelihara hewan-hewan seperti ayam, bebek, dan ikan. Nah, di mana hewan-hewan ini juga perlu lahan lagi untuk membuat kandangnya. Jadi masyarakat lebih memilih memelihara hewan-hewan peliharaan rumahan seperti kucing, anjing, dan burung atau yang lain sebagainya.
Nah, untuk kondisi ekonominya di wilayah perkotaan yang memang diisi dengan kantor-kantor pemerintahan, perusahaan, hotel-hotel, dan industri modern itu tentu hal ini akan mencerminkan profesi atau pekerjaan yang dimiliki masyarakat setempat. Kebanyakan dari mereka itu memilih tinggal di wilayah ini karena memang dekat dengan akses ke tempat kerja mereka. Jadi rata-rata masyarakat di sini itu bekerja sebagai karyawan di kantor-kantor, di hotel, ataupun berwirausaha. Dari segi pemenuhan kebutuhan, akses juga cukup mudah. Contohnya seperti akses ke pasar, yaitu di dekat sini ada Pasar Dupa. Lalu juga ada mall-mall atau pusat perbelanjaan seperti Mall Pekanbaru, Plaza Sukaramai, dan lain sebagainya. Masyarakat di sekitar sini itu bersifat heterogen atau berasal dari berbagai daerah. Nah, dan menetap di sini untuk kepentingan masing-masing, tapi paling banyak adalah karena alasan mencari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjanya atau dengan sekolah. Interaksi sosial masyarakat di sini karena rumah-rumah di sini rapat-rapat, maka interaksinya cukup akrab atau interaktif gitu. Karena misalnya seperti ketika hari libur atau sore hari, biasanya banyak anak-anak di daerah sini itu bermain atau berkumpul bersama. Dan untuk bahasa yang digunakan itu adalah secara umum adalah bahasa Indonesia, namun penggunaan bahasa daerah itu tetap dipakai oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu tadi pengamatan kita pada wilayah atau daerah pemukiman di pusat kota Pekanbaru. Baiklah, kita akan melanjutkan ke tempat yang akan kita amati selanjutnya. Sekarang kita sudah berada di Jalan Jenderal Sudirman, di mana Jalan Jenderal Sudirman adalah salah satu jalan utama bagi kendaraan maupun pejalan kaki di Kota Pekanbaru. Di mana Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalur yang menghubungkan wilayah-wilayah di luar pusat kota dengan aktivitas pelayanan yang diperlukan masyarakat di Kota Pekanbaru. Dapat dikatakan wilayah ini merupakan pusat atau urban Kota Pekanbaru, di mana segala fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat terpusat di wilayah ini, mulai dari aspek ekonomi, pemerintahan, dan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan lainnya. Suasana lingkungan ini sangat jauh berbeda dengan nuansa di pedesaan, di mana tidak ada lahan untuk bertani, berkebun, dan beternak.
Jalan merupakan jalan utama di Kota Pekanbaru, mempunyai peranan penting untuk menunjang pula pergerakan aktivitas masyarakat di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pemerintah Kota Pekanbaru berusaha maksimal untuk mengatur, mengelola, dan menjaga kenyamanan di wilayah ini. Nah, ruang terbuka hijau merupakan komponen penting untuk menjaga ekosistem kota. Keseimbangan ekologi di wilayah ini sangat diperlukan karena pembangunan fisik kota terus dilakukan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 31 Undang-Undang tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau jalur atau mengelompok yang bersifat terbuka dan tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam. Nah, tipe RTH sendiri sebenarnya banyak tipenya, yaitu ada jalur hijau, taman kota, sungai, waduk, dan hutan kota. Tapi untuk di pusat Kota Pekanbaru sendiri, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, tipe RTH itu diantaranya adalah jalur hijau dan taman kota. Tempat ini adalah ruang terbuka tipe jalur hijau jalan. Nah, ketika kita melewati Jalan Sudirman, kita pasti bisa melihat pohon-pohon yang ada di tepi jalan, seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu usaha pemerintah dalam membuka ruang terbuka hijau dalam bentuk jalur hijau jalan. Jalur hijau jalan merupakan bagian dari jalan sebagai tempat penanaman tanaman. Jalur hijau jalan di Jalan Jenderal Sudirman merupakan termasuk kategori terbaik di antara seluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru. Jalur hijau jalan telah tertata dan keberadaan tanaman tepi jalan di ruas jalan ini mampu menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan. Nah, bagian-bagian dari jalan yang digunakan sebagai jalur hijau jalan yaitu adalah median jalan, lalu juga bahu jalan, dan sepanjang trotoar jalan. Tanaman tentu saja merupakan komponen penting atau elemen utama dalam penataan jalur hijau jalan. Nah, mayoritas pohon yang dapat kita temukan di sepanjang jalan Kota Pekanbaru yaitu adalah pohon angsana, mahoni, dan pohon tanjung. Alasan kenapa pohon-pohon ini yang dipilih adalah karena perakarannya tidak akan merusak konstruksi jalan dan perawatannya mudah, batang dan cabangnya tidak mudah patah, dan daunnya tidak mudah rontok atau gugur. Nah, tujuan ditanamnya tanaman ini di tepi jalan yaitu untuk mengontrol erosi air, lalu air dan tanah, lalu mengurangi polusi udara, menurunkan suhu, mengurangi kebisingan, mengendalikan air limbah, dan mengontrol lalu lintas agar cahaya tidak terlalu menyilaukan atau terpantul pada kendaraan yang digunakan oleh masyarakat. Nah, selain fungsi-fungsi tersebut, pohon ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal atau sarang burung. Nah, seperti yang bisa kita lihat bahwa hari ini saya di Jalan Sudirman ini sekitar pukul jam 11.37. Nah, kalau jam segini kita tidak dapat menyaksikan burung-burung tersebut. Tapi jika teman-teman ingin melihat burung-burung tersebut, bisa datang ke Jalan Sudirman sekitar pukul jam 5 atau sampai jam 6 pagi atau jam 5 sampai jam 6 sore. Nah, jenis-jenis burung biasanya yang ada di pohon-pohon di jalur hijau Jalan Sudirman ini adalah adanya burung pipit, burung gereja, burung balam, dan burung layang-layang. Nah, mereka akan terbang dengan formasi yang besar di langit-langit atau udara di Jalan Jenderal Sudirman. Dengan terciptanya ruang terbuka hijau di sepanjang jalur Jenderal Sudirman membuat kualitas udara di wilayah ini cukup baik dan suhu tidak terlalu tinggi. Hal ini karena polutan-polutan di udara berkurang sebab adanya pohon-pohon di sepanjang jalan. Pohon-pohon juga menghalang atau mengurangi masuknya cahaya matahari sehingga tidak terlalu terik dan terasa lebih sejuk. Dan ditanam ya pohon-pohon ini di sepanjang jalan juga membantu tersedianya cadangan air tanah dan fungsi tanah sebagai jalur resapan air terjaga
sehingga ketika hujan air tidak terlalu banyak menggenang di jalan, dan hal ini membuktikan jika ada keseimbangan antara komponen dan biotik dan abiotiknya, maka akan terjaga pula lingkungan di sekitar kita. Bagaimana dengan kondisi ekonominya? Sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru nomor 2 tahun 2002 pasal 2 menyebutkan tentang dilarangnya pedagang kaki lima membuka tempat usaha di sepanjang trotoar jalan dan jalur hijau guna menjaga ketertiban dan keamanan serta kebersihan tata ruang kota. Oleh karena itu, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima tidak bisa membuka usahanya di sepanjang jalur hijau jalan. Dapat kita lihat bahwa di sepanjang trotoar tidak ada pedagang kaki lima yang berjualan. Nah, untuk sosialnya, pada hari-hari libur, jalur hijau jalan ini sering dimanfaatkan sebagai sarana aktivitas olahraga seperti jogging dan bersepeda serta sarana rekreasi. Penataan jalur hijau yang baik dan indah juga memberikan kenyamanan perasaan ketika melihatnya. Inilah kenapa banyaknya masyarakat yang menikmati sekedar hanya untuk berjalan kaki di trotoar ini atau duduk-duduk di bangku yang telah disediakan oleh pemerintah. Baiklah, itu tadi pengamatan pada jalur hijau jalan di Kota Pekanbaru yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, yang merupakan ruang terbuka hijau yang dibangun pemerintah sebagai usaha untuk menjaga keseimbangan lingkungan di jalan ini. Nah, akan kita lanjutkan pada ruang terbuka lainnya di Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah tipe kedua RTH yang dibangun pemerintah pusat Kota Pekanbaru, yaitu RTH Putri Kacamayang dengan tipe Taman Kota. RTH Putri Kacamayang itu terletak di Jalan Jenderal Sudirman yang menyambung langsung dengan Jalan Sumatera. Lokasi ruang terbuka ini tepat berada di pusat Kota Pekanbaru, yang sebelumnya lokasi ini adalah SPBU dan Taman Wisata, yaitu Taman Ria Wisata Putri Kacamayang. Namun kedua tempat tersebut mengalami penurunan produktivitas, sehingga pemerintah memilih opsi untuk mengambil alih lahan tersebut menjadi ruang terbuka dengan nama yang sama, yaitu Ruang Terbuka Hijau Putri Kacamayang. Nah, untuk komponen biotiknya berupa tanaman di taman ini itu ditata dengan baik sehingga menampilkan atau memunculkan estetika yang menarik pula. Dan berbagai tanaman pengisi ada di taman ini. Di antaranya adalah asoka daun jeruk, lalu juga ada ketapang kencana, dan di sebelah sana itu ada bunga melati, ada bougainville, dan ada pohon palem. Dan untuk biotik hewannya di taman ini tidak ada spesifik hewan yang dipelihara, tapi terkadang bisa kita temukan adanya burung-burung dan kupu-kupu berterbangan di wilayah taman ini.
Probiotiknya udara, walaupun wilayah ini berada di pusat kota, tapi udara di taman ini masih terasa sangat sejuk karena banyaknya pohon-pohon. Dan untuk lahan tanahnya tidak semuanya di paving block, tetapi masih menyediakan lahan terbuka atau lahan resapan. Jadi ketika air hujan turun, wilayah ini tidak akan banjir karena airnya akan terserap oleh daerah resapan tersebut. Nah, untuk kondisi ekonominya semenjak taman ini dibuka sampai sekarang, banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di tempat ini. Apalagi ketika hari weekend atau adanya event Car Free Day, di mana banyak sekali pengunjung yang datang ke sini bukan hanya untuk olahraga saja, tetapi juga untuk belanja di pedagang kaki lima yang ada di taman ini. Nah, oleh karena itu keberadaan taman ini juga membawa kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat di sekitar. Selain digunakan sebagai tempat wisata, tempat ini juga digunakan oleh masyarakat sebagai sarana olahraga karena memiliki halaman yang luas serta suasana taman yang asri sehingga menyejukkan pengunjung yang sedang berolahraga. Akhirnya pengamatan saya di lingkungan ruang terbuka hijau ini, maka berakhir pula video kita kali ini. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita semua sadar dengan lingkungan sekitar kita dan peduli untuk menjaga keseimbangan ekosistem wilayah kita, entah itu di pedesaan atau di pusat kota seperti yang saya bahas kali ini. Semoga video saya bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.